Saat melewati rumah Helin di bawah, Damar tidak menyapa mereka. Sebagai gantinya, dia langsung melewati kerumunan dan bergegas menuju pintu masuk desa. Lilia dan yang lainnya berada di pintu masuk desa, tetapi mereka menghindari pemandangan desa, dan mereka tidak dapat dilihat dari desa. Namun, beberapa penduduk desa yang lewat masih akan tercengang ketika melihat mereka. Melihat Yan Meina di antara kerumunan mereka, Matt akan mengerutkan kening. Soal kepergian Yan Meina dari desa telah menyebabkan banyak masalah di desa. Setelah Damar kembali, Yan Meina membungkuk dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Seluruh orang sangat tertekan, tetapi setelah saya memberinya kartu bank, dia tidak menolak dan menerimanya, kata Damar. Yan Meina menghela nafas lega dan berkata, itu bagus, itu bagus. Tapi sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Gu Jiamuo, atau orang-orang di desa ini terbiasa menjadi miskin. Kebanyakan orang tidak memikirkan seberapa jauh dari tempat ini. Mereka mungkin berhasrat untuk uang. Tapi dia tidak begitu bersemangat. Pada awalnya, Gu Jiamuo telah menabung, mengambil risiko untuk membawa beberapa orang ke pegunungan dan sebagainya. Itu semua untuk menghemat uang. Karena itu, dia memandang Yan Meina dan berkata, simpan uang dan beli rumah di kota, jadi kamu bisa berubah ke lingkungan yang lebih baik. Yan Meina menghela nafas sedikit dan berkata, saya benar-benar kasihan padanya. Saya telah hidup bersama selama 10 tahun. Saya memiliki beberapa perasaan, tetapi itu tidak pernah menjadi hubungan antara suami dan istri. Meskipun itu adalah suami dan istri nominal, saya hanya memikirkan dia sebagai saya di hati saya. Kakak tertua saya hanya melihatnya, tidak mungkin, saya tidak akan ada di sana. Dia memang akan mati, dan statusnya memang tidak perlu. Ini adalah pekerjaan rumahnya. Damar tidak ingin khawatir tentang apapun. Dia memandang kerumunan dan berkata, ayo pergi ke gunung. Jalan menuju gunung masih cukup jauh, dan mereka tidak terburu-buru. Pada malam hari, mereka berhasil tiba di desa tempat klan Yan berada. Populasi klan Yan tidak terlalu besar. Saat ini, mereka masih di sini. Ada sekitar 20 orang. Setelah Yan Laosi keluar, dia tidak akan kembali. Dia dijemput oleh Yan Ruxue setelah perang. Yenqing pergi, senang di Yenqing. Saya tidak ingin kembali sama sekali. Tapi klan Yan masih harus menghadapi akibatnya, termasuk menjaga tanah yang terkubur, jadi Yan Su masih kembali. Damar setelah mereka tiba, itu membawa banyak kesalahan luar, tentu saja, itu semua jenis Lomei. Masih ada beberapa orang di desa yang belum pergi sepanjang hidup mereka. Sudah makan hal-hal ini. Selain itu, Chen Xiao membawa banyak anggur, dan di malam hari mereka mengadakan perjamuan di desa klan Yan. Setelah makan dan minum cukup, mereka tidur di desa. Dini hari berikutnya, Yan Su dan yang lainnya mengikuti Damar dan berangkat lagi ke tempat pemakaman. Sama seperti Damar dan yang lainnya menuju ke tempat pemakaman, di sisi lain, markas penjaga malam. Di ruangan tertentu, Iman dan Hugo sedang duduk di sana, tangan Iman mengetuk meja, Hugo juga duduk di sana sambil tersenyum. Mata mereka semua melihat ke depan. Di depan, Dr. T sedang duduk, masih dengan beberapa perban di kepalanya. Seluruh orang juga terlihat seperti tersenyum tetapi tidak tersenyum. Saya awalnya memberi Anda 3 hari, dan sekarang waktunya benar-benar terlampaui, Anda harus memberi saya jawaban. Iman berkata dengan ringan, lakukan sesuatu untuk kami atau mati. Mungkin, saya punya cara yang lebih baik. Dokter T memandang Iman dan berkata dengan lemah, saya bisa menghubungi hantu tajam. Selama Anda memberi saya peralatan, saya bisa menjadi mata-mata untuk Anda dan hantu tajam. Jangan pikirkan itu. Iman berkata dengan bibir melengkung, peralatan telah diambil oleh Tuan Li. Dia, itu hanya pemborosan. Peralatan saya adalah pemborosan baginya. Banyak dari itu ditemukan oleh saya sendiri. Dokter T berkata tentang penelitian ilmiah, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya.
Dia tidak mengerti materi itu. Kamu sangat percaya diri. Iman berkata, meskipun kamu tidak memiliki ki asli sekarang dan telah dihapus oleh Damar, karena kamu tidak ingin menggunakannya untuk kami, kamu hanya dapat mengirimmu di jalan hidup. Bahaya. Tidak, dokter. T tersenyum kecil, jika tebakan saya benar. Anda harus berencana kembali ke planet mereka bersamanya. Iman meliriknya dengan heran, dan dokter T tidak terkejut mengetahui hal ini. Dia mengangguk dan berkata, memang ada hal seperti itu. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk membawaku bersamamu, kata dokter T. Iman terdiam beberapa saat, dan mata Hugo sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, pisau merah Iman perlahan ditarik keluar dan berkata, aku membaca buku harianmu. Kamu adalah anjing yang menakutkan. Satu-satunya peranmu dalam hidup adalah memberi kami bantuan ilmiah. Inilah satu-satunya alasan aku rela membiarkanmu bertahan. Aku tidak pernah bisa memahami penampilan pintarmu yang memproklamirkan diri. Iman berkata, apakah Anda benar-benar berpikir saya enggan untuk membunuh Anda? Saya akui bahwa kemampuan penelitian ilmiah Anda memang berguna, tetapi hanya seperti itu. Dibandingkan dengan seorang Yan Kui, Anda masih jauh di belakang. Kamu tidak akan membunuhku. Dokter T masih terlihat percaya diri. Persetan denganmu. Iman sangat marah ketika dia melihat penampilannya yang berpura-pura. Dia langsung menghunus pisau. Pada siang hari, Damar dan yang lainnya berhasil mencapai tempat pemakaman. Setelah pertempuran terakhir, Burial Ground banyak yang runtuh. Saat ini, ada banyak orang dari 4 klan utama yang sedang melakukan perbaikan. Namun, karena waktunya agak terlalu singkat, itu tidak diperbaiki, tetapi lorong itu dibersihkan. Mencicit. Setelah rubah kembali ke sini. Saya tidak tahu apakah itu karena kembali ke tempat kelahirannya, atau bahwa Damar akan membuka tempat pemakaman. Dia sangat bersemangat sehingga dia terus melompat-lompat. Suanyuan Haodong juga kembali ke sini, tidak peduli apa, di 100.000 gunung, orang masih harus duduk setengah langkah. Melihat Damar dan yang lainnya datang, Suanyuan Haodong datang dengan gembira dan berkata, kamu di sini. Damar tersenyum, lalu berkata, terima kasih atas pertempuran sebelumnya dengan hantu tajam itu. Tidak apa-apa, Suanyuan Haodong melambaikan tangannya dan berkata, ini semua untuk diri kita sendiri. Semua orang adalah manusia. Jika kita tidak bergerak dan hantu tajam itu menang, cepat atau lambat dia akan dipaksa ke pihak kita. Setelah mengatakan itu, dia mengubah kata-katanya dan berkata, ceritakan tentang tanah pemakaman. Kali ini Anda berada pada tingkat Undying Flame, dan itu adalah hal yang 100% untuk membuka tanah pemakaman. Tempat tulang terkubur ini berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Selain tulang abadi yang tak terhitung jumlahnya, ada juga warisan seni bela diri dari zaman abadi, dan bahkan berisi banyak rahasia dunia kita. Tentu saja itu tebakanku. Suanyuan Haodong berkata, pembukaan tempat pemakaman mungkin memimpin sebuah revolusi pada waktunya. Damar menatapnya dengan heran, dan tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan berkata, tidak peduli apa, itu harus menjadi hal yang baik untuk manusia. Ya, jika kamu siap, masuk saja. Apakah mereka ingin menggunakan tanah pemakaman untuk berkultivasi kali ini? Tanya Suanyuan Haodong. Damar mengangguk dan berkata, iya. Sebagian besar dari mereka berasal dari tim saya, ini adalah nomor 0 dari penjaga malam saat ini, Lu Yang, Anda seharusnya melihatnya terakhir kali. Kami sedang menunggu kabar baik, kata Suanyuan Haodong. Damar mengangguk, memandang orang lain dan berkata, ayo pergi. Sekelompok 10 orang berbalik, berjalan ke lorong, dan sekali lagi memasuki tanah pemakaman. Mencicit. Di dalam lorong, agak redup, tapi untungnya, Damar dan yang lainnya berada di atas level tingkat dewa. Penglihatan mereka di bawah kegelapan tidak terlalu terpengaruh. Selain itu, mereka juga membawa senter yang terang, jadi tidak masalah untuk berjalan dengan bebas. Di lorong. Dan Fizi telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun,
dan mudah untuk bertindak di dalamnya, dalam keadaan seperti itu. Damar dan yang lainnya dengan cepat menyebarkan legenda di lorong yang membentang ke segala arah. Dari waktu ke waktu, Lilia dan yang lainnya mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar mural di dinding sekitarnya, yang semuanya adalah gerakan seni bela diri. Hampir setiap dinding memilikinya, dan sangat terpelihara dengan baik. Neneknya, bagaimana perasaanmu bahwa kita sama dengan pencuri makam itu? Chris mengumpat sambil berjalan. Hei, jika kamu tidak ingin mengikuti, kamu benar-benar bisa keluar. Zhang Wanxia berkata dengan bibir melengkung, bos menerobos ke sini, dan kuharap aku bisa menerobos setengah langkah di sini. Chris meringkuk bibirnya dan berkata, aku dari perampok makam, ya, aku sangat bersemangat sekarang. Damar tercengang. Memang, Chris ditangkap oleh penjaga malam ketika dia menjadi perampok makam, dan kemudian memasuki penjaga malam. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir lupa. Kamu hanya kuburan, kata Zhang Wanxia dengan bibir melengkung. Diblokir. Pada saat ini, Lu yang mengerutkan kening di depannya. Damar mendongak. Lorong di depan mereka runtuh. Dia menghela napas dan berkata, tempat ini seharusnya tempat dokter. Dan saya bekerja sebelumnya. Itu runtuh. Sensi, apakah ada cara lain? Damar bertanya. Sixian menggaruk kepalanya dengan tangan kecilnya, lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Kelompok itu buru-buru mengikuti. Setelah berjalan sebentar, bagian depan tiba-tiba menyala. Damar dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, dan mereka tiba di aula dengan lancar. Damar sangat akrab dengan tempat ini. Disinilah tepatnya Damar jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia ditebas dengan pedang oleh Yun Tianlan dan terluka parah. Dia datang ke sini dengan linglung, dan diselamatkan oleh Sisi. Skeiki melompat ke bahu Damar dan menunjuk ke lorong di seberangnya. Masuk dari sana. Damar bertanya. Spek mengangguk. Damar menyentuh dagunya, dan kemudian menghela nafas, saya datang ke tempat ini terakhir kali. Tetapi saya ingin turun pada saat itu, tetapi saya dihentikan oleh Sisi. Lain kali, harus ada bahaya. Anda tetap tinggal, ikuti saya nanti. Pada saat itu, dia sudah berada di batas setengah langkah setelah bangun, tetapi Sisi masih tidak mengizinkannya masuk. Itu berarti bagian bawahnya sangat berbahaya. Di antara orang-orang yang datang kali ini, hanya Lu Yang dan Talia yang mencapai setengah langkah. Lilia masih sedikit lebih buruk, dan yang lainnya jauh lebih lemah dan mungkin berbahaya. Namun, Sisi tampaknya percaya bahwa Damar, yang telah mencapai tingkat nyala Unding Flame, tidak menghentikan orang lain untuk mengikuti. Damar berjalan melewati aula ini dan berjalan ke lorong itu. Bagian itu adalah bagian dari tangga, sepertinya harus naik ke tingkat berikutnya. Aku menyerap tulang lebih cepat. Pada saat ini, Raisa tiba-tiba berkata. Seharusnya ada alasan di sini untuk mempercepat penyerapan tulang, kata Damar sambil menyentuh dagunya. Setelah Raisa menjadi tingkat dewa, kecepatan menyerap tulang sebenarnya cukup lambat. Butuh hampir beberapa tahun atau bahkan 10 tahun untuk dapat menyerap satu potong, tetapi baru saja, dia benar-benar berhasil menyerap sepotong tulang. Jelas, 4 klan utama dapat dengan cepat membuat level tingkat dewa mencapai level hot gas atau bahkan setengah langkah, yang memiliki hubungan mutlak dengan tanah terkubur ini. Damar sangat gembira di dalam hatinya, dia tahu, tidak peduli apa, setelah waktu ini. Kekuatan tim mereka pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Saya berbicara dengan Yan Su sebelumnya. Dia mengatakan bahwa orang-orang dari 4 klan utama hanya dapat berlatih di satu aula. Tidak ada lagi yang diizinkan. Pada saat ini, Dewan tiba-tiba berkata, ada juga orang-orang berani yang ingin mencobanya. Tapi setelah turun, tidak ada yang pernah keluar. Damar mengangguk. Sekelompok orang berjalan dengan hati-hati. Energi sejati Damar telah meliputi beberapa orang, melindungi mereka setiap saat. Yang mengejutkan mereka adalah perjalanannya berjalan lancar, dan setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba menjadi cerah di depan mereka. Saya Cao Nima.
Damar dan yang lainnya berjalan keluar, dan dalam sekejap, mereka melihat pemandangan di luar lorong, dan semua orang tidak bisa menahan nafas. Makam Qin Shi Huang, saya khawatir itu tidak memiliki skala seperti itu, kata Chris dengan suara gemetar. Pada saat ini, mereka sudah menembus tanah selama beberapa ratus meter. Tempat mereka berdiri di depan mereka adalah sebuah peron. Peron itu cukup besar, sebesar lapangan sepak bola. Lantai platform diukir dengan beberapa batu, dan di atas batu itu, ada juga ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Di kedua sisi, ada raksasa manusia batu besar, dan ada pilar batu besar yang semuanya diukir. Dengan naga dan phoenix, Dewan menghitung. Ada 48. Di depan peron, ada jembatan gantung besar, dan di masa lalu, ada banyak bangunan bawah tanah yang megah. Mereka seperti istana, berdiri di sisi yang berlawanan. Nimaku, ini sangat menakutkan. Apa ini? Kenapa ada bangunan seperti itu di bawah ini? Seru Wu Yao. Damar juga menelan ludahnya dan berkata, tempat ini dikenal sebagai tempat di mana tulang dikuburkan, dengan banyak tulang abadi. Ini berarti bahwa bertahun-tahun yang lalu, di bumi ini, ada banyak master tingkat Undying Flame. Itu, waktunya seharusnya seni bela diri yang makmur, dan seharusnya normal untuk bisa membuat busur yang begitu pintar. Dewan sangat gembira sehingga dia berlari ke tepi peron dan melihatnya dan berkata, aku meneteskan kura-kura. Ada lava yang mengalir di bawahnya. Sungguh konyol di sini. Damar mengerutkan kening, berjalan, dan melirik ke bawah dari samping. Seperti yang dikatakan Dewan, ada sepotong lava merah mengalir di bawahnya. Itu tampak sedikit menakutkan, dan di mana mereka berada. Tempat itu setidaknya beberapa ratus meter dari magma yang mengalir di bawah Damarnan benar-benar membayangkan bagaimana tempat ini digali. Nyaring. Pada saat ini, rubah kecil tiba-tiba mengeluarkan suara mencicit. Pada saat yang sama, Damar juga merasakan krisis yang mengerikan. Dia mendongak dan melihat bahwa di istana di seberang jembatan gantung, tombak muncul di udara, dan tombak itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Memancarkan kilau aneh. Segera setelah itu, yang kedua muncul, yang ketiga dalam sekejap, itu penuh sesak. Menembak ke arah Damar dan yang lainnya dengan sangat cepat. Damar menarik napas. Meskipun tombak ini ada di udara, Damar merasa bahwa serangan yang terkandung di setiap tombak tidak kurang dari serangan api setengah langkah. Ledakan. Pada saat yang sama, platform tempat mereka berada mulai bergetar. Damar berbalik dan melihat, dan menemukan bahwa patung-patung batu yang berdiri di peron di samping mereka tiba-tiba bergerak. Apa ini Nima? Chris dan yang lainnya sangat ketakutan hingga semua rambut mereka berdiri. Semua datang di sekitarku. Damar terkejut, biarkan semua orang datang kepadanya, dan pada saat yang sama, energi sejatinya tiba-tiba mekar. Mengaum. Sebuah hantu berbentuk naga muncul di udara, dan di tempat ini, hantu meledak menjadi ledakan kilau. Dan energi Chi Damar dengan cepat menyebar ke udara. Energi Chi diselimuti langit, di atas langit. Di atas langit, tombak-tombak itu bertabrakan dengan energi Chi, dan mereka dengan cepat ditutupi oleh lapisan es, dan kemudian mereka mulai jatuh ke bawah. Dan di belakang, patung-patung batu itu sepertinya merasakan sesuatu. Patung-patung batu yang awalnya ingin menyerang Damar dan yang lainnya dengan cepat kembali ke tempat, mempertahankan penampilan yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Damar terkejut. Ketika patung batu itu baru saja bergerak, yang dia rasakan adalah tekanan api. Dia akhirnya tahu mengapa Dokter T terluka sebelumnya. Saya takut rekan Dokter T datang ke tempat ini dan menjadi sasaran serangan yang mengerikan di sini. Dia juga ingin memahami mengapa tipe orang yang mengancam api rompas datang ke tempat ini. Akan terluka parah dan kembali. Tempat ini terlalu berbahaya. Adapun mengapa patung batu berhenti menyerang, Damar menduga itu ada hubungannya dengan pemilik tulang naga. Dengan tombak yang jatuh terus-menerus, bahkan jika mereka menyerang, mereka diblokir oleh Damar. Chris mengambil tombak,
Dia meliriknya, lalu mengerutkan kening dan berkata, tombak ini sepertinya terbuat dari bahan senjata yang digunakan oleh hantu runcing biru. Ada begitu banyak di sini. Pisau penjaga malam. Kebanyakan dari mereka terbuat dari bahan pedang pilar di tangan hantu runcing biru. Logam biasa di bumi tidak bisa menembus mekanisme hantu runcing sama sekali. Mereka belum pernah menemukan bahan seperti itu sebelumnya di bumi. Mereka tidak menyangka bahwa serangan tombak di tempat terkubur ini benar-benar terbuat dari bahan semacam ini. Akhirnya, ketika semua serangan tombak berlalu, Damar menghilangkan kemarahannya yang sebenarnya, dan dia menghela nafas lega perlahan. Di sebelahnya, Zizi sangat bersemangat, dia melompat-lompat, melompat kegirangan. Sepertinya telah berlalu, kata Lilia. Damar mengangguk. Jika dia baru saja turun di awal, itu mungkin karena lunasnya. Ukiran batu ini tidak akan melakukan apapun terhadapnya, tapi dia pasti tidak tahan dengan serangan tombak ini. Sial, apa yang terjadi dengan orang-orang batu ini? Itu menakutkan sekarang. Hu Yao melihat patung-patung batu di sekitarnya, merasa sedikit takut. Saya tidak tahu, hal-hal dari zaman kuno telah benar-benar hilang. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh mana peradaban mereka telah berkembang, dan berapa banyak master tingkat api telah lahir, itu diperkirakan tidak ada yang tahu. Kamu mengatakan bahwa kita berada di tengah-tengah zaman kuno. Apakah akan ada kesalahan? Bagaimana tepatnya tempat terkubur ini terbentuk, 4 keluarga besar mereka? Sepertinya tidak jelas, kata Lilia sambil menyentuh dagunya. Sayangnya, tidak ada arkeolog di antara kita. Raisa tersenyum sedikit dan berkata, kalau tidak, mereka mungkin sangat tertarik dengan tempat ini. Mencicit. Ketika Damar dan yang lainnya berbicara, mereka berderit di jembatan gantung. Damar melihat kegendongan yang tidak tahu logam apa yang menggantung di udara. Saya sedikit terkejut, ada banyak jarak dari sini ke istana yang berlawanan. Ghostmaster jembatan gantung ini tahu berapa tahun tidak digunakan, dan jika putus di tengah, itu akan jatuh. Di bawah ini adalah magma. Demi keselamatan, semua orang mencoba meraih tali logam di sebelah mereka ketika mereka pergi. Kata Damar. Yang lain mengangguk. Sekelompok 10 orang berjalan ke jembatan gantung. Di masa lalu, ada jarak 1 atau 200 meter, Damar dan yang lainnya bergerak sangat lambat, dan jembatan gantung bergetar hebat. Untungnya, tidak ada kecelakaan, mereka berhasil melewati jembatan gantung dan datang ke sisi lain peron. Apakah masih ada bahaya di dalam? Damar bertanya, melihat decitan yang melompat ke tanah. Spek mengangguk. Tanda bahwa masih banyak bahaya di dalam. Hal-hal yang kamu seret untukku semuanya diseret di istana ini. Damar bertanya dengan heran lagi. Zizi mengangguk lagi. Damar bodoh, hal-hal itu tidak ringan. Zizi rubah ini terlihat kecil, tetapi dia tidak menyangka memiliki kekuatan yang begitu besar. Bos, apakah Anda tahu cara membuka tanah pemakaman? Pada saat ini, Dewan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sangat kritis. Damar menggelengkan kepalanya kosong, dia tidak mengerti apa artinya membuka tempat terkubur ini, setelah membukanya. Situasi seperti apa yang akan dihadapinya? Mencicit. Rubah kecil itu menunjuk ke depan dan memberi isyarat kepada Damar dan yang lainnya untuk memasuki istana. Istana ini sangat kuat, dan ada lebih dari satu tempat. Seluruh bawah tanah tampaknya telah dilubangi. Damar tidak bisa membayangkan bagaimana melakukannya, tetapi tempat terkubur ini hanya berdiri di tempat ini. Damar dan yang lainnya menaiki tangga, mereka sangat berhati-hati di setiap langkah. Segera setelah saya sampai ke sisi yang berlawanan, saya dihadapkan dengan serangan tombak yang mengerikan semacam itu. Mereka tidak berani gegabah, dan hanya bisa maju perlahan. Tangganya sangat panjang, dengan total 99 anak tangga. Di bawah kepemimpinan rubah kecil, mereka berhasil tiba di depan gerbang merah terang. Di bagian atas gerbang, ada 2 karakter tradisional besar. Aula tulang. Damar menarik napas dalam-dalam,
melihat rubah kecil di bawah dan bertanya, "Di sini adalah tempat di mana tulang abadi disimpan?" Spek mengangguk. "Aku merasa ada sesuatu yang menarikku, seharusnya ada tulang abadi yang bisa aku gunakan." Pada saat ini, Lu yang tiba-tiba mulai bernapas dengan cepat. "Aku juga merasakannya." Talia juga mengingatkannya di sebelahnya. Damar mengerutkan kening, dan dia bahkan tidak merasakannya sama sekali. Dia memperkirakan bahwa dia seharusnya mencapai tingkat nyala dan pembusukan, dan permintaannya akan tulang abadi tidak begitu besar. Pada tingkat Yanrong, tidak perlu tulang abadi. Ketika Damar meninggal, tulangnya juga akan berubah menjadi tulang abadi. Damar menghela nafas lega, lalu meletakkan tangannya di pintu, dan pada saat yang sama mengerahkan sedikit kekuatan. Mendorong pintu besar ini langsung ke dalam. Markas besar penjaga malam. Iman memarahi dan berjalan keluar dari sebuah ruangan, mengutuk neneknya, "Dokter T. Anjing ini memiliki beberapa hal. Saat ini, dia berpura-pura kepadaku. Mengapa kamu menghentikanku sekarang? Biarkan aku mengambil pisau, bukankah lebih baik memenggalnya? Orang seperti itu mungkin melakukan banyak kejahatan, tetapi jika dia hidup, dia dapat menciptakan sesuatu yang lebih berguna daripada mati. Kamu, seperti Damar, terlalu impulsif." Hugo menghela nafas. "Bukankah dia tidak mau?" Iman berkata dalam hati, "Apakah mungkin untuk mencapai dukungan seperti itu? Mari kita bicarakan masalah ini. Aku punya caraku sendiri. Selain itu, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Hugo memandang Iman dan berkata, "Tentang kita pergi ke dunia rompas, sebenarnya lebih baik membiarkan Damar dan orang-orang muda pergi." Iman berkata, "Apa maksudmu? Kamu tidak akan takut lagi? Ayo pergi ke sana." "Tidak." Hugo menghela nafas dan berkata, "Satu hal yang harus kamu akui adalah bahwa kamu sekarang tidak sebaik Damar, dan ada ruang terbatas untuk kemajuan di masa depan. Apa tujuanmu pergi ke dunia itu? Bunuh 4 keluarga besar, kan? Kamu pikir kamu bisa melakukannya dengan rompas dan kamu di masa lalu? Jika kamu tidak bisa melakukannya, kita harus melakukannya. Damar masih muda. Dia tidak perlu melakukannya." Iman berkata dengan bibir melengkung, "Kita berada di masa lalu, dan kita mati ketika kita mati. Damar tetap di sini, dan ada harapan di masa depan. Kamu berpikir tentang kematian ketika kamu mati. Yang aku pikirkan adalah, dia lulus dan berharap untuk menyelesaikannya sepenuhnya, dan kita juga dapat sepenuhnya menghilangkan krisis hantu tajam itu." Hugo berkata dengan ringan. Pintu terbuka, dan bau aneh tiba-tiba datang dari balik pintu. Muntah. Hampir pada saat yang sama, semua orang muntah untuk sementara waktu. Ada bau asam di kamar, diperkirakan pintu belum dibuka selama bertahun-tahun, dan ada bau tenging. Damar melirik Zizi. Zizi cukup bersemangat, tanpa perasaan sama sekali. "Kurasa aku sudah terbiasa dengan rasa seperti ini." Itu berlari terburu-buru. Damar mengikuti dengan napas lega dan berjalan ke aula. Aula ini sangat megah. Saat Damar dan yang lainnya masuk, mereka tampaknya menyadarinya. Lampu minyak tiba-tiba menyala, menerangi seluruh aula secara transparan. Damar dan yang lainnya masuk dan tidak bisa menahan napas. Meskipun ini adalah aula tulang, ada banyak posisi spiritual di seluruh aula. Di balik semua posisi spiritual, ada sebuah kotak dan mangkuk. Posisi spiritual sangat padat. Sepintas, setidaknya ada ribuan dari mereka. Damar menarik napas, dan dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa beberapa orang lain telah pindah. Talia berjalan langsung ke depan kartu roh, dan dia berkata, "Tulang abadi harus ada di dalam kotak ini." Damar terkejut, berjalan mendekat dan melihatnya. Beberapa baris karakter tradisional tertulis di Lingpai. Posisi spiritual Lorraine perempuan Lingshan Phoenix. Ada garis kecil di sampingnya, mati dalam pertempuran Kunlun. Tinggalkan tulang Phoenix dan sum-sum tulang. Damar melirik mangkuk kecil itu.
Di dalam mangkuk kecil itu ada cairan putih susu, yang mirip dengan sumsum naga yang diminum Damar saat itu. Pada saat yang sama, beberapa orang lain juga menemukan posisi spiritual di mana tulang abadi mereka berada. Thalia menghela nafas dan membuka kotak berikutnya. Pada saat ini, di dalam kotak, ada 2 kisi, satu kisi adalah botol, harus ada beberapa pakaian di dalamnya. Tulang-tulang tingkat Unding Flame itu abadi, yaitu yang disebut tulang abadi, jadi tidak ada cara untuk membakarnya menjadi abu, sebagian besar isinya adalah benda, atau liontin batu giok, atau pakaian. Dan di kisi lainnya, ada potongan tulang abadi seputih batu giok. Dengan tulang abadi ini, jika aku menyerap semuanya, setidaknya aku bisa mencapai batas setengah langkah. Thalia berkata dengan penuh semangat, aku hanya tidak tahu apakah aku bisa menyerap semuanya. Ini adalah sumsum tulang. Damar menghela nafas, saya meminum sumsum tulang ini ketika saya berada di tengah batas peradangan. Kemudian, saya berhasil menembus peradangan, dan dia menyelamatkan hidup saya. Memang, saat itu, jika bukan karena sumsum naga, Damar mungkin mati di tulang yang terkubur. Hanya Dewan yang terlihat tidak berdaya. Dia hanya berada di level teratas sekarang. Dia belum mencapai level tingkat dewa dan tidak bisa merasakan tulang abadi yang dia butuhkan. Dia tahu bahwa setelah waktu ini, sebagian besar anggota timnya akan mendapatkan besar kemajuan telah dibuat. Benda ini, aku tidak tahu sudah berapa tahun ditinggalkan. Ini adalah gudang tua. Jika kamu meminumnya, apakah akan diracuni sampai mati? Chris bertanya dengan batuk kering di sampingnya. Beberapa gadis, termasuk yang berasal dari Lilia, menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Semua gadis menyukai kebersihan dan keindahan, meskipun mereka tidak terlalu khusus tentang penjaga malam. Tetapi berpikir bahwa barang-barang dalam mangkuk ini mungkin telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih sedikit takut. Mampu menjadi lebih kuat, biarkan aku melakukan apa saja. Pada saat ini, Lu yang berdiri tidak jauh. Dia langsung mengambil mangkuk dan berkata, saudaraku, aku akan melakukannya dulu, kamu bebas. Dengan mengatakan itu, dia langsung mengambil mangkuk itu. Di mata semua orang yang ketakutan, dia melakukannya secara langsung, dan hal yang paling tidak bisa berkata-kata adalah dia sepertinya tidak ingin melepaskan setetes pun, dan menjilat mangkuk itu lagi. Ini membuat yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Chen Xiao di sebelahnya tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengambil semangkuk sumsum tulang dan meminumnya. Setelah minum, dia menghancurkan mulutnya. Bagaimana? Chris menoleh dengan cepat. Sedikit manis, kata Chen Xiao, dan kemudian ekspresinya berubah sedikit, seolah-olah dia merasakan perubahan di tubuhnya. Dia langsung mengeluarkan beberapa tulang abadi dari kotak, dan kemudian duduk bersila. Tubuhnya, momentumnya mulai tidak menentu. Lu yang di sisi lain juga duduk dengan cepat. Tampaknya efeknya langsung, dan aura keduanya terus meningkat. Thalia dan yang lainnya melihat adegan ini, dan kemudian mengertakkan gigi. Setelah meminum sumsum tulang, satu demi satu mulai duduk bersila, dan segera, di seluruh aula tulang, hanya Damar dan Dewan yang masih berdiri di sana. Setelah Damar mencapai tingkat peradangan dan kebusukan, daya tarik tulang padanya menghilang. Dewan, di sisi lain, belum mencapai level tingkat dewa, tidak mampu menyerap terlalu banyak hal. Dewan berkata dengan iri, aku benar-benar iri pada mereka. Damar menepuk bahunya dan berkata, kamu dan mereka berada di jalan yang berbeda. Sekarang Laoli dan Yukin tidak sedang meneliti jenis peluru baru. Jika mereka diteliti, kamu mungkin menjadi ancaman bagi tingkat peradangan dan pembusukan. Tidak mungkin, saya tidak merasa seperti saya tingkat dewa, saya bahkan tidak bisa membidik level Yanxian, apalagi menembak. Level atas menghadapi level Yanxian, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menembak. Dewan menghela nafas, berkata dalam satu tarikan nafas. Damar merenung, lalu tersenyum sedikit dan berkata, tempat ini adalah di tempat yang langka untuk berlatih, Anda juga dapat mencoba berlatih,
mungkin Anda akan mencapai yang tingkat dewa. Ini dapat mempercepat penyerapan tulang, dan mungkin juga menambah penyerapan sumber energi batu. Anda harus membawa beberapa. Aku membawanya. Mata Dewan berbinar dan berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Dengan mengatakan itu, dia duduk bersila. 10 orang yang datang ke sini. Mereka semua memasuki keadaan seperti itu. Damar tersenyum sedikit pada mereka, tidak mengganggu semua orang, dan kemudian mulai melihat kata-kata di kartu spiritual. Posisi spiritual Lingshan Guanxiao. Dia meninggal dalam pertempuran Kunlun, meninggalkan tulang abadi dan sumsum tulang tikus suci. Ada tanda di mana Lu yang minum sumsum tulang. Damar terus menonton. Posisi spiritual klan Fuyang dari Villa Gunung Luofeng, tewas dalam pertempuran di Tianshan. Posisi spiritual Lingshan Guan Yuxi, meninggal di Gunung Kunlun. Damar memperhatikan perlahan, dan dia menemukan bahwa sebagian besar orang dari tingkat Unding Flame telah mati di beberapa tempat, dan mereka semua mati dalam pertempuran. Ada kejutan di hatinya, perang macam apa yang bisa membunuh begitu banyak tuan yang ada dalam nyala api. Dan dalam catatan sejarah domestik, sepertinya tidak ada bagian sejarah seperti itu sama sekali. Bahkan jika ada beberapa sejarah rahasia yang tidak diketahui orang luar dan disembunyikan oleh orang lain, benda tersembunyi itu pasti tidak termasuk penjaga malam. Alis Damar mengerutkan kening, dia bahkan memikirkan beberapa mitos kuno, tentu saja dia tidak bisa melakukan penelitian. Tanpa keraguan, di zaman kuno yang lebih jauh, di atas bumi, ada peradaban seni bela diri yang luar biasa. Zaman itu ada banyak tingkat peradangan. Damar menyaksikannya sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba, tatapannya jatuh pada kartu spiritual yang terpusat, memeringkatnya dibandingkan dengan yang lain. Jauh lebih besar. Di sebelah peringkat, kotak itu dibuka, dan mangkuk dengan sumsum tulang di samping kotak itu menghilang. Dan di peringkat, ada beberapa baris kata. Makam Kaisar Qing. Di sebelahnya, sebaris tulisan kecil. Mati dengan menghalangi meteorit itu. Tinggalkan tulang naga dan tulang naga untuk keabadian. Ketika Damar melihat ini, hatinya sedikit bergerak. Jelas, sumsum naga yang dia minum, serta tulang abadi yang dia serap sekarang, semuanya ditinggalkan oleh leluhur ini, sampai batas tertentu, dia diwarisi darinya. Damar mau tidak mau menurunkannya. Di dalam tas, ada teknik latihan yang diberikan kepadanya oleh Zizi saat itu. Saat itu, Zizi meminta Damar untuk berlatih, tapi Damar terlalu sibuk saat itu. Praktek. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkannya. Dia meletakkan teknik latihan dan pedang perunggu kuno di belakang di depan piring roh, dan kemudian membungkuk ke piring roh. Melihat kartu roh di depannya, Damar membungkuk secara formal, dan kemudian berkata, King Senior, meskipun saya belum pernah bertemu, tulang naga dan sumsum naga Anda telah menyelamatkan saya dari bahaya berkali-kali, dan saya meminta Anda untuk memakainya. Mereka, kamu bisa dihitung sebagai setengah dari muridmu. Memang, Damar tidak bisa menahan rasa terima kasih yang tak ada habisnya untuk orang yang belum pernah bertemu ini. Jika tidak ada lunas, maka satu-satunya cara dia bisa pergi adalah jalan iman, mengandalkan dirinya sendiri untuk tersenyum pahit, dan menjadi hangus sendiri. Tetapi jalan ini membutuhkan banyak waktu, dan tulang abadi diserap, sehingga semuanya datang dengan cepat. Tanpa lunas, Damar tidak akan berkembang begitu cepat, mungkin dia sudah lama mati, mulai dari pertempuran melawan Li Donglai di Yanqing. Dia meninggal. Tetapi mengandalkan peningkatan lunas, dia telah selamat dari krisis berulang kali, dan menyelamatkan hidupnya dengan mengandalkan sumsum naga. Beberapa pertempuran dengan hantu tajam semuanya mengandalkan tulang naga dan sumsum naga. Dia telah mencapai tingkat Unding Flame langkah demi langkah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mewarisi. Jadi usaha Damar dapat dianggap tulus. Setelah berlutut, Damar bergoyang lagi di aula tulang. Adapun latihan itu, Damar tidak berencana untuk berlatih lagi. Apa yang dia latih sekarang telah selesai.
Tidak peduli seberapa bagus tekniknya, peningkatannya terbatas, dan waktunya terbuang sia-sia. Di aula tulang ini, tidak ada gunanya bagi Damar. Dia memandang Xiangxi dan bertanya, "Xiangxi, apakah Anda tahu cara membuka tempat terkubur ini?" Tujuan kedatangannya adalah untuk membuka tempat pemakaman, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membukanya. Orang-orang dari 4 klan besar juga tidak tahu, mereka hanya bisa mengandalkan Damar untuk masuk dan menjelajah. Zizi mengangguk, lalu menunjuk keluar, dan berlari keluar. Damar memandangi beberapa orang yang berkultivasi di aula tulang, dan tersenyum dalam hatinya, "Kamu bisa dipromosikan di tempat ini dengan tenang. Kalau begitu, biarkan aku pergi sendiri." Menurut pernyataan Zizi, masih banyak bahaya di istana ini. Jika mereka tinggal di tempat ini untuk meningkatkan, akan lebih mudah untuk menghadapinya sendiri. Bagi orang lain, tujuan datang ke tanah pemakaman adalah untuk memperbaiki diri, dan itu cukup untuk menyelesaikan di aula tulang ini. Tidak ada keraguan bahwa ketika Damar membuka tanah pemakaman tulang dan mengeluarkan tulang abadi dan sumsum ini, setelah bumi mencapai tingkat-tingkat dewa, mengambil sumsum, ada kemungkinan kekuatannya akan meroket. Dan, seperti adanya beberapa setengah langkah api dan batas peluruhan, bahkan mungkin untuk langsung menembus ke tingkat api dan peluruhan. 4 orang-orang dari klan besar tidak pernah memasuki kedalaman tulang yang terkubur, yang berarti bahwa mereka tidak pernah mengambil sumsum tulang, dan orang-orang seperti Yanxi yang batas peradangan setengah langkah, begitu mereka mengambil sumsum tulang, memang ada peluang untuk mencapai tingkat peradangan. Tentu saja, Damar juga harus memikirkannya, seperti Yun Tianlan. Setelah dia menembus ke tingkat Undying Flame, bisakah kamu tetap jujur? Keluar dari aula tulang, Damar merasa sedikit terkejut. Tidak heran hantu tajam akan memotong kepala mereka dan menyerang di sini menurut Rompas, 4 klan utama hantu tajam di dunia. Hanya ada lusinan tingkat Undying Flame, dan jika tulang dan sumsum tulang abadi di sini dibawa kembali, ada kemungkinan peningkatan tingkat dewa cepat mereka. Peningkatan tingkat Undying Flame akan sangat meningkatkan kekuatan seluruh keluarga mempromosikan. Ini memang harta yang sangat besar. Harta yang cukup untuk membuat pihak lain gila. Damar mungkin tahu mengapa pihak lain datang dengan ragu-ragu. Di satu sisi, mereka tidak tahu situasi di bumi. Di sisi lain, mereka tidak berani mengirim pionir level Blaze dan Purple dalam skala besar. Ini akan menarik perhatian pasukan lain, jadi mereka hanya bisa menyelinap. Jika itu menarik perhatian orang lain dan ingin memakannya sendiri, itu tidak akan mudah. Justru karena alasan inilah Damar dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk menyusulnya. Tingkat Undying Flame dengan tulang naga muncul. Sekarang orang lain perlahan bangkit, dan harapan tumbuh. Tapi Damar tahu itu. Ketika keempat keluarga besar menemukan bahwa mereka tidak dapat menyerang, mungkin mereka akan mencoba menghubungi kekuatan lain. Oleh karena itu, saran Iman dan Rompas memang harus dilaksanakan, tetapi ini bukan lagi masalah bepergian jauh. Dia sedang berpikir, sambil mengikuti rubah kecil keluar dari aula tulang. Ketika Damar berjalan keluar dari ruangan, mata Lilia tiba-tiba terbuka perlahan. Melihat punggung Damar, senyum manis muncul di sudut mulutnya. Dia terus menutup matanya dan memasuki keadaan kultivasi. Di bawah kepemimpinan Zizi, Damar sama sekali tidak menghadapi bahaya, mereka menghindari beberapa organ. Damar tiba di depan istana lagi, dengan 3 karakter Cuan Gongtang tertulis di atasnya. Damar membuka pintu kamar lagi. Ada banyak buku di ruangan besar itu, dan Damar masuk ke dalamnya. Seluruh orang terkejut. Tempat ini seperti perpustakaan yang sangat besar, ada berbagai macam buku di dalamnya, mulai dari buku kertas hingga potongan bambu. Baris demi baris, baris demi baris. Ketika bau di dalamnya hampir hilang, Damar mulai membaca. Seni bela diri Lingshan. Seni bela diri Luo Feng Villa. Mereka tampaknya mengikuti seni bela diri, atau kekuasaan. Semua seni bela diri di berbagai tempat direncanakan bersama. Seni bela diri klan Yun. Seni bela diri klan Yan.
Setelah menonton sebentar, Damar menemukan seni bela diri dari 4 klan. Jelas, bahkan di era itu. Keempat klan juga merupakan salah satu keluarga paling atas. Bahkan pada akhirnya, mereka mungkin satu-satunya keluarga yang masih hidup. Gerakan seni bela diri dari 4 klan sebenarnya jauh lebih canggih daripada seni bela diri penjaga malam. Jika benda-benda ini dipindahkan keluar, mereka akan menyebabkan kejutan besar bagi seluruh penjaga malam, yang akan menjadi bagian besar dari malam. Penjaga secara keseluruhan. Tingkatkan, bukan secara individual. Saat pertama kali memasuki level teratas dan menghadapi hantu tajam, kebanyakan dari mereka harus bertarung sampai mati. Jadi level teratas biasanya akan mencocokkan beberapa anggota tim untuk menyelesaikan penghancuran hantu tajam biru. Dan jika tingkat atas mempelajari beberapa gerakan seni bela diri yang indah, maka semua ini benar-benar berbeda. Dibandingkan dengan penemuan tulang abadi, tempat ini benar-benar menggairahkan Damar. Dia melihat sekeliling dan juga membuat beberapa catatan. Tentu saja, dia tidak terlalu tertarik untuk belajar sekarang. Ketika tanah pemakaman dibuka, Anda harus tetap dijaga di 100.000 gunung ini untuk sementara waktu. Kemudian biarkan mereka mengirim penjaga malam untuk bergerak. Damar menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum. Tulang abadi, seni bela diri, latihan. Kuburan, itu adalah harta pamungkas. Damar berkeliaran sebentar, dan tiba-tiba melihat ada tempat tidur di aula ini. Dan itu ada di tempat tidur. Ada kerangka itu seperti batu giok. Jelas bahwa seseorang dari tingkat Undying Flame meninggal di tempat ini. Dia mengerutkan kening dan membungkuk. Kerangka ini sedang duduk bersila, pakaiannya sudah compang camping, tetapi tangannya memegang buku yang tertutup debu. Senior, kamu tersinggung. Damar melengkungkan tangannya ke arahnya, dan kemudian menurunkan buku di tangannya. Buku itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Rasanya sulit untuk disentuh. Dia meniup debu di atasnya. Buku itu memiliki 2 karakter tradisional yang ditulis, esai. Hati Damar bergerak sedikit, ini. Sepertinya buku harian yang ditulis oleh orang mati. Dalam cahaya api di aula, Damar membuka halaman pertama, yang merekam banyak karakter tradisional. Hari ini, masuklah ke atas dan jadilah penjaga malam. Kalimat pertama yang direkam dalam buku itu membuat seluruh tubuh Damar sedikit gemetar.